Jadi kalau misalnya ada acara di Al Zaitun misalnya, mau lihat di Al Zaitun, kata Panji Gumilang, dalam tempo 1 jam terkumpul 5 miliar. Dia bohong. Harusnya bisa 10 kali itu. Ya, mestinya Pak Hendro ketika kami laporkan ke Baris Krim Polri. Karena dia dengan pernah dilaporin dia? Ya, saya sama Haidar melaporkan. Pak Mahfud ya maaf ya. Iya. Mahfudnya sebenarnya Pak Mahfud gitu, maksudnya apa itu? Saya punya foto dengan ternyata saya sendiri ini pernah dibayar loh, saya bilang. Saya pernah dibayar, cuman karena saya nggak punya duit, saya nggak lanjut, saya bilang. Nggak lanjut. Iya. 2 kali sih dibayar. Bukan sekali, 2 kali. 2 kali. Karena bayar pikir-pikir juga, udah punya duit dia, nggak diterusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang terus-menerus menjaga kewarasan di tengah situasi yang sumpek atas tekanan-tekanan informasi-informasi yang sifatnya hoax dan macam-macam itu. Hari ini tamu-tamu penjaga kewarasan saya, selain bestie saya Novel Baswedan, itu ada teman lama yang tiba-tiba dia menjadi ahli dan membicarakan soal Al Zaitun. Nah, Taufik Hidayat. Nah, ini teman lama ini. Mas Taufik gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Tapi kayaknya kamu menjaga kewarasanmu terus juga kan? Alhamdulillah. Nah, Al Zaitun dibicarakan begitu banyak kalangan. Dan orang konsentrasi awal lebih banyak di penistaan agama. Terus kemudian muncul hoax, dan itu levelnya sampai penyidikan. Kita tidak bicara di penistaan agamanya. Tapi dari penistaan agama kita masuk di hal-hal yang jauh lebih penting lagi, atau hal-hal yang sebagiannya itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Ada begitu banyak uang beredar di Al Zaitun. Mahfud MD, ini berubah-berubah nih angkanya nih Pak Mahfud nih ya. Pertama dia menyebutkan ada sekitar 256 rekening milik pemimpin pondok pesantren Al Zaitun. Jadi artinya ini milik perorangan Panji Gumilang gitu ya. Yang punya 6 nama. Nanti kita cek sama Taufik nih. Namanya apa saja. Terus kemudian selain itu juga ada sekitar 33 rekening milik pondok pesantren. Jadi jumlah milik perorangannya jauh lebih banyak ketimbang milik pesantrennya gitu Mas. Tapi kemudian diubah lagi itu jumlahnya tidak kalau dijumlahkan itu sekitar 389. Nah, 11 Juli kemarin dikatakan rekeningnya cuma 367. Nah, dia berubah lagi nih rekeningnya. Ngitungnya mungkin salah pada saat itu Pak Mahfud. Tapi nggak apa-apa, yang penting berapa sebenarnya ini. Dan kemudian di situ juga disebutkan ada sekitar 145 rekening itu sudah dibekukan, Mas. Dan nilainya dari 2007 hingga sekarang 15 triliun. Saya sih hampir nggak percaya kalau 15 triliun. Kalau ngelihat putaran uangnya gede banget itu. Nah, yang menarik di situ adalah, Mas Taufik, kalau ngelihat polanya dengan mengaktifkan dan mengefektifkan begitu banyak anggota-anggotanya untuk mencari uang, yang modus operandinya nanti bisa dijelaskan, apa iya jumlahnya segitu? Dan apakah tidak ada upaya untuk melakukan placing, ya, untuk melakukan upaya-upaya menggunakan uang itu untuk kepentingan lain yang lebih besar yang bisa menghasilkan uang jauh lebih gede lagi? Gimana penjelasannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, senang nih ini hari sangat beruntung. Lagi nggak ngantuk kan? Lagi nggak ngantuk. Oh, enggak. Kalau ngomongin Al Zaitun langsung mata lu menyala gitu loh. Oh, gitu. Ya, jadi saya seperti mimpi nih. Ketemu sama Bang Novel, Mas Bambang, ini satu anugerah kehormatan buat saya. Maksud lu kita ini berhala sih nggak ngomongin. Iya ya. Karena memang orang-orang kayak abang ini langka gitu ya. Mulai negeri ini butuh orang-orang kayak abang. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu mestinya dia ajak bicara kami dong, karena kami yang ngasih barang buktinya.
Nah, Emang lu siapa? Kan pertanyaan Pak Mahfud gitu. Kan Pak Mahfud rujukannya PPATK, Bos. iya kan di catatan demokrasi di baik. ILC TV One ya, kami sampaikan bahwasanya sejak tahun 2012 kami sudah menyerahkan bukti transaksi keuangan di teritorial NII. Saat itu kan hasil dari penggerbekan di kantor gubernur DKI Raya ya, yang di Harapan Indah di Bekasi. Saat itu kebetulan Kabar Intelkamnya Pak Saleh Saab, kemudian Kabar Reskrimnya transisi antara Pak Susno sama Pak Ito Sumardi. Ya mereka serius. Karena saat itu memang yang kita bangun adalah teriakan para orang tua korban, para ibu-ibu. Ya. Jadi tolonglah. Jadi saat itu kita ketuk hati Mabes Polri itu. Ya, supaya saat itu kebetulan Kadipinkumnya Pak Arianto Sutadi ya. Jadi saat itu kita ketuk pintu Polri, ya alhamdulillah oleh Kabar Reskrim dimintakan ke PPATK. Ya mungkin juga di situ kalau salah kepala B-nya Pak Tanto ya. Jadi memang Pak Tanto jadi kepala BIN mantan Kapolri ya. Iya, instrumennya memang mendukung. PPATK-nya siapa ketuanya? Masih Pak Yunus Hussein. Pak Yunus Hussein. Kebetulan kita sering di Banyumas 2 sama Bang Ical ya. Ya kita ngobrol, kita tanya sama Bang Yunus, gimana itu? Oh udah Fik, ya udah kita serahin ke ini temuan, gila tuh. Nah, saat itu ya, wah itu. Wah. Lu sohipan banget kan sama Pak Yunus Hussein pada saat itu? Ya nggak juga, itu saya mendramatisir aja. Iya, beliau kan ya orang baik lah gitu ya. Iya. Nabi Yunus bagaimana kalau baik gitu kan? Iya, jadi ya cuman sampai di situ aja karena saat itu sebetulnya yang penting adalah bagaimana kerja besar daripada insan pers. Karena tidak ada cuma satu kata dari insan pers ya kalau sekarang mungkin ada dua kubu, saat itu nggak terbelah tuh insan pers itu. Baik yang namanya Gatra, Gama, Sabili, atau lagi dari mungkin saat itu masih ada media HTI, semuanya kompak. TV One, Metro TV, Trans TV, SCTV, semua ya nggak pernah henti sejak tahun 2002 Metro Realitas di Metro TV mengangkat isu tentang korban-korban. Jadi media sudah memberi konsentrasi khusus ya, konsentrasi khusus luar biasa. Dan yang lo bilang 2011 tuh hasil investigasi dari apa yang disebut dengan jurnalisme investigasi itu menghasilkan itu dokumen itu. Jadi ini saya ulang kembali lagi. Jadi kita kan terus terang ya kalau kita bicara ini tentang aliran ya. Ya mau nggak mau kita bukan ke Bareskrim tapi ke Intelkam. Jadi informasinya baik. Informasi. Jadi di Intelkam kita datang itu ya kita gedor tuh pintunya. Ya zaman Pak Saleh Saab ya alhamdulillah diproses, kemudian dilempar ke Bareskrim. Ya akhirnya saat itu saya cuma menduga, tapi saya pikir dugaan saya nggak salah. Jadi dalam konteks cipta kondisi ya, diramaikanlah dengan kasus cuci otak, orang hilang. Ya saat itu kan ada apa ya, PNS apa yang di masjid Awun, ini korban cuci otak sebagainya. Walaupun kita nggak pernah lihat itu ya, tapi kemudian digiring seperti sekarang kan ya, menjadi isu besar dan sebagainya. Kemudian karena memang instrumen media ini sudah punya udah lama. Ada video pembayatan, ada video penggerebekan, ada kesaksian orang tua korban. Sehingga istilahnya itu nggak perlu media sosial, memang media sosial saat itu belum ada. Belum cukup kuat. Jadi gemanya melebihi dari hari ini. Pada saat itu luar biasa itu ya walaupun paling nggak sebulan lebih lah saya itu. Sampai kemudian SBY juga ngomong juga, negara tidak boleh kalah dengan radikalisme. Tapi MUI tetap diam saat itu. Tapi kan MUI sudah melakukan kajian kan, penelitian itu. Ya saya nggak habis pikir ya MUI itu posisinya di mana gitu ya. Padahal itu kan harusnya momentum. Kan dalam ILC kan saat itu kan saya di depan Pak Karni kan saya bilang, ini maaf nih Pak Karni nih.
temuan MUI itu kami bongkar. Ya. Temuan Kementerian Agama itu oleh Pak Surya Dharma Ali itu nggak dianggap. Ya, kan saat itu kan kalau nggak salah Prof. Nasaruddin apa nggak salah ya, itu sebagai dia tahu karena waktu pas penelitian Kementerian Agama itu beliau sebagai Dirjen Bimas Islam, jadi tahu. Cuman oleh Pak Surya Dharma Ali karena sudah datang ke Al-Zaitun mungkin sudah digalang gitu ya, dianggap tidak ada penelitian itu. Ya walaupun sekarang diakui ada penelitian itu. Tapi kan ini menunjukkan saat itu ketika itu diramaikan itu ada hasilnya. Hasilnya apa? Ketika satu operasi intelijen itu dibuka, modus operandinya, bagaimana cara-caranya, maka sejak itu terjadi hampir boleh dibilang tuh berhenti, ya rekrutmen dengan cara nipu-nipu. Yang di Al-Zaitun itu ya? Bukan. Jadi Al-Zaitun itu hanya covernya, hanya covernya. Oke. Yang disebut dengan fungsional, sayap fungsional. Ya, sayap Teritorial. Sayap teritorial inilah yang bergerak di masyarakat. Ini berhenti yang sayap teritorialnya. Bukan berhenti, mereka merubah cara. Merubah cara. Modus operandinya berubah. Berubah, tetapi daya tekannya makin keras. Proses eksploitasi terhadap kaum perempuan luar biasa. Korban kebanyakan perempuan. Korban kaum perempuan. Nah, jadi ya ini ya saya bukan muji polisi ya. Artinya apresiasi saat itu. Ya mungkin ada nego atau gimana. Udahlah kok kalau mau memang ingin bertahan, udah jangan berhentilah dengan cara-cara mengambil simbol-simbol NII-nya dengan ada pembacaan sumpah Sabta Subaya kayak Sabta Marga ya, itu kan Kartosuryo banget tuh. Kemudian ada proses perpindahan kewarganegaraan yang model baru, zaman Kartosuryo nggak ada tuh kan. Kemudian ada proses sebelumnya adalah pemberian materi irsyad. Materi irsyad itu materi cuci otak sebetulnya. Jadi orang itu dihadapkan oleh kita baru sah beragama Islam kalau kita sudah berhukum Islam. Ini ayatnya begini. Ya, siapa yang dia tidak berhukum selain hukum Allah, maka ditolak amal ibadahnya. Konteks TPPU-nya di mana itu di situ? Karena Pak Mahfud kan bilang gini, menurut Mahfud, novel itu ada dugaan dari PPATK rekening-rekening tersebut mengarah ke pencucian uang. Karena ada pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, penggunaan dana bos yang tidak sesuai karena dimasukkan kepada rekening pribadi, gitu kan? Ini kan ujung dari semua itu, bos, eksploitasi orang terutama perempuan itu kan akhirnya adalah mencari uang tuh, mencari sumber dana itu. Nah itu di mana itu ini? Sebelum saya tanya ke Mas Novel. Jadi kan tadi saya bicara tentang dokumen yang kita serahkan ya, dan itu akhirnya membuat terjadinya perubahan cara. 2011 tuh ya. Tapi itu tidak mengurangi penggalangan dananya. Kalau di era 2008 ke 2007 ke bawah itu kan memang dengan modus-modus kriminal yang jelas-jelas ya, sampai dengan bukan sekedar penipuan, sampai dengan perampokan. Ya. Sampai perampokan toko emas di Jawa Tengah, kemudian beberapa rumah-rumah orang kaya dengan modus memasukkan pembantu rumah tangga baru 2-3 hari kerja, mereka mencuri. Ya itu kalau salah RBH Apik itu kalau salah juga LBHI saya punya kumpulan dokumennya, dia ngumpulin tuh ininya apa namanya clipping-clippingnya itu di tahun-tahun 2000-an. LBH Apik ini Mas Novel, LBH yang khusus menangani persoalan-persoalan perempuan. Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan LBH Apik. Iya, karena korbannya kebanyakan perempuan. Jadi anak-anak mereka ini ya diperalat, dieksploitasi untuk melakukan tindak pidana. Nah kan, dan itu mereka tuh umat
Jadi kalau kita bicara tadi tata kelola negara, mereka punya itu dari mulai umat, di atas umat adalah RW, punya RW-nya, kobilahnya, di atas itu ada kepala desa, ada camat, ada bupati, sampai gubernur, sampai presiden. Pemerintahan lah. Nah, ini eksploitasi penggalangan dananya adanya kan di bawah di umat ini. Nah, itu pengumpulan dananya itu boleh dibilang ratusan miliar tiap bulan. Nah, dan itu di bawah itu karena saat itu belum rame dengan istilahnya itu modal rekening, modal apa, itu bawahnya karungan. Kita baru ngobrol sama mereka-mereka yang memang membawa uang itu ke persiapan untuk pembelian tanah di Al-Zaitun sejak tahun 93, itu bawa kesannya itu karungan. Uang itu. Dan ya jumlahnya fantastis. Itu kalau berhenti di sini dulu Mas Novel, dari 93 2003, 2003, 2023, 30 tahun. Kalau setahunnya itu 100 M. 30 kali 12, 420. Kalau cuma 15 triliun mah kecil, Mas. Jadi putaran uang itu gede banget itu. Gede sekali. Mungkin begini, Pak. 15 triliun barangkali itu transaksi melalui rekening. Bisa jadi sebagian ada transaksi yang dilakukan dengan tunai, dan itu mestinya nggak terlacak oleh PPATK. Betul, itu transaksi. Yang kedua, betul. ada lagi transaksi yang kemudian sudah tunai ditempatkan dalam suatu aset. Nah, itu bisa jadi terlacak, bisa jadi tidak. Ya. Kalau PPATK mungkin bisa juga mengakses informasi terkait dengan kepemilikan aset, tapi kalau menggunakan nama-nama yang tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini, bisa jadi kemudian nggak akan tercapture soal itu. Itu yang menarik sebenarnya, saya pindah ke Mas Novel. Ketika ditanya sejauh mana ini soal TPPU-nya, teman-teman di Barreskrim ngomongnya, sekarang kita baru konsentrasi di penistaan agama dan hoax. Padahal ini ada uang yang triliunan rupiah. Ini kalau cuma 349 triliun di pajak itu kecil. Apalagi BTS jangan-jangan kecil. Kok tidak diberikan konsentrasi? Iya, iya. Saya yakin, Mbak. Saya yakin prosesnya ketika sudah dilaporkan pasti dilakukan. Ini dugaan saya paling tidak. Saya tidak mewakili siapapun, Mbak. Ya. Saya paling tidak dari perspektif pribadi. Kalau melihat dari jenis kejahatannya yang beragam, dan kalau melihat orang-orang yang diperalat itu jumlahnya sangat banyak ya, Mas Taufik ya. Tentunya ini masalah yang sangat berbahaya sekali. Kalau kemudian penegak hukum tidak segera mengambil langkah, artinya semakin banyak lagi orang-orang yang akan terperalat untuk melakukan kejahatan. Dan tentunya kita jangan melihat dari satu perspektif saja. Orang berbuat jahat, ada korban gitu. Tapi yang perlu dikhawatirkan adalah orang-orang lain yang kemudian tergalang, atau orang-orang yang sebetulnya berbuat jahat ini karena diperalat. Bukan karena suatu kehendaknya sendiri. Ini kan merusak masa depannya anak-anak ini. Ini yang berbahaya. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Oleh karena itu, peran negara untuk segera menghentikan ini sangat penting. Apalagi kalau sudah terorganisir begini, maka pengungkapannya harus hati-hati. Karena jangan sampai mengungkapnya hanya di level-level bawah, yang orang-orang di aktor intelektualnya nggak tersentuh. Ini yang perlu harus dicermati. Dan lagi, kalau sudah dalam bentuk pengumpulan harta yang sedemikian banyak, maka jangan sampai kemudian ada pihak-pihak tertentu yang bisa kemudian mengambil keuntungan dan kemudian memisahkan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Maka perlu hati-hati dan harus komprehensif pengusutannya ini. Satu, itu ngomong masivitas. Kedua, itu dilakukan secara sistematik dan terstruktur. Karena ini terorganisir banget, dan ini memenuhi unsur yang disebut dengan well organized crime. Karena biasanya di korupsi dan TPPU itu salah satu karakter dari kejahatannya itu adalah well organized. Ini well organized banget. Sementara ini tidak dikerjain, ini masih jalan terus nih, Mas Taufik. Dan kemudian uang yang ini juga masih jalan terus. Dan ini melibatkan begitu banyak kalangan. Itu sangat mengerikan sekali. Nah, di sisi lainnya sebenarnya yang saya khawatir hanya disebut dengan 6 nama. Transaksinya melacak di situ, kita tidak tahu nomine-nomine. Pasti banyak. Yang lain itu. Dan itu bisa melibatkan banyak kalangan juga, Mas Taufik. Dan yang paling saya ingin dapat penjelasan dari Mas Taufik, sikap yang head to head frontal, outspoken yang sekarang ditunjukkan Panji Gumilang, itu sebenarnya bukan karakternya dia. Karena karakternya dia itu dia melawan dalam diam. Jangan-jangan ada strategi lain yang sedang disiapkan. Pak Beo tahu tuh dari mana tuh? Dari informasi yang kita baca. Tadi kan bicara jumlah ya. Iya. Jadi hasil temuan tahun 2007
itu jumlah aparatur dan warga negara mereka untuk di DKI Raya ya. Untuk keseluruhan itu ada 151.000. Banyak sekali jumlahnya. Dahsyat. Nah, Itu DKI Raya saja? DKI Raya. Itu meliputi Untuk Jakarta, DKI Raya itu meliputi Bekasi, Depok, Tangerang. Iya, masuk itu Depok. Bogor. Iya. Untuk Jakarta Selatan saja itu ada sekitar 36.000. Dari 151.000. Jakarta Timur 43.000. Nah, itu kalau nanti misalnya mau ditampilkan, saya ada ini. Apanya itu? Ada strukturnya? Ada angka-angkanya Oh, untuk Jakarta, dan di situ masuk nilai infak nilai infak, nilai harokah Ramadan, ya, kemudian nilai sedekahnya. Bisa dibocorin dikit nggak infak, harokah dan? Ya, jadi ada 7 atau 9 inilah 9 pos keuangan. Kalau musimnya Idul Fitri ya, Ramadan, harokah korban. Kalau harokah korban itu bahwasannya tidak dipotong hewan kurban itu untuk pembangunan negara. Oh gitu, diambil tunai uangnya? Diambil tunai. Kalau harokah Ramadan, ya bukan 2,5 kilo. Masa kita 2,5%. dosa setahun ya harus dibayar hanya dengan 2,5 kilogram beras. Mereka berpikir begini. Ini misalnya Mas Bambang nih, Mas kalau dari tahun lalu hitungan setahun kan mereka zakat itu kan setahun, ya itu sudah menggunakan sampo, sabun, pembersih, odol dan sebagainya, ya itu kira-kira kalau dihitung berapa? Silakan dihitung. Oh dihitung itu, aduh hampir 1 juta nih, ya itu yang harus dibayar. Iya. Itu harus dibayar. Jadi ngakalinnya pakai logika ya? Pakai logika. Dalilnya logik gitu. Gila. Ya, masa orang awam kalau menghapus dosa cuman 2,5 kilo, cuman 50.000 kan orang dibulatkan jadi 50.000. Sedangkan kita membersihkan diri setahun, coba dihitung. Jadi ya fantastis, triliunan. Jadi paling tidak ya saat itu angkanya hampir 35 miliar dalam satu periode, satu event saja itu ya, sebulan. Jadi kalau misalnya ada acara di Al-Zaitun misalnya, lihat di Al-Zaitun, kata Panji Gumilang, dalam tempo 1 jam terkumpul 5 miliar. Dia bohong. Harusnya bisa 10 kali itu. Karena jumlahnya banyak. Karena jumlahnya banyak. Cuma entah bagaimana alasannya, yang muncul cuman orang-orang yang ditampilkan secara demonstratif, kan dipanggil itu. Kan itu ada sekitar kalau bicara TPPU-nya, bagaimana hubungan antara teritorial dengan saya fungsional itu bisa terlihat pada saat bulan Muharram, pada saat tahun baru, karena ada ribuan bis yang satu Muharram hadir di kayaknya sana. Nah, saat itu mereka itu ketika setelah Panji bicara langsung silakan dari koordinator Jakarta Selatan maju naik ke atas, dari Jakarta Selatan 100 juta, kemudian datang lagi dari Cilandak Barat 50 juta, datang lagi dari Kebagusan, itu dari teritorial mereka. Itu uang apa? Uang apa dan dapat dari mana? Uang dari 9 pos Mawarid itu. Yang 1 tahun itu Mas dibagi jadi 9 pos tadi itu. Iya. Bukan setahun. Itu satu momen aja itu ya baru ya. Jadi kan setiap umat dan aparat NII itu diberikan kewajiban itu 9 pos keuangan. Dalam setahun kan maksud lu kan? Bukan. Kalau tadi harga Ramadan. Nah, dari 9 itu kan dilihat dari ininya. Ada yang setahun sekali. Yang tiap harinya itu kan paling tidak ada 3 atau sampai 4. Misalnya orang sodakoh. Ya, sodakoh
Misalnya dia sanggupnya cuma 500.000, dia sanggupin, besoknya nggak bisa, ya dia harus bagaimana, harus bisa. Terserah caranya bagaimana, teknis namanya. Nah, caranya gimana? Ya udahlah, kamu kuliah, ya udah, kamu disediakanlah yang namanya surat kampus. Udah disediakan stempelnya. Udah disediakan slip pembayaran dari bank, disediakan stempelnya. Semuanya modusnya begitu. Jadi ketika orang tua itu membayar, sudah siap tagihan dari kampus itu. Well organized banget. Iya. Dan itu setiap kita ada penggerbekan, dapat itu. Bukti-bukti itu? Bukti-bukti dapat. Jelas. Kita puluhan kali, bahkan oleh Trans TV, Metro, TV One. Wah, penggerbekan tuh hampir tiap bulan kita ditampilkan itu. Artinya, negara paham di masyarakat itu ada tumbuh subur kelompok-kelompok berbahaya. Yang dibiarkan. Dan itu berangkat dari doktrin. Doktrin dari mana? Dari ajaran-ajaran yang dalam tanda kutip kalau bahasa di MUI menyesatkan. Dalam bahasa Kementerian Agama itu bermasalah. Yang bermasalah ini tidak pernah ada upaya untuk menyelesaikan. Jadi tadi itu doktrin itu jadi pembenaran untuk berbuat jahat ya. Dan itu kemudian memunculkan kejahatan, Mas, doktrin itu. Iya. Ini bahaya sekali loh Pak Bibi, karena orang-orang awam bisa jadi kemudian tersesat dengan cara begini. Bukan tersesat, Mas, disesatkan. Iya, betul. Bukan soalannya kejahatan saja. Sekarang gini. Lu kayaknya lagi bisik-bisik kalau ngomong rahasia ini, Pak. Rahasia, menarik. Karena kalau saya lepas, saya jadi menggelegar. Kumis lo aja lo mau menggelegar. Lepaskan Taufik, lepaskan. Teroris misalnya orang disebutnya teroris Imam Samudra, Amrozi, itu yang dikafirkan tuh Amerika. Yang dikafirkan adalah Inggris, kapitalis negara-negara penjajahnya itu. Kalau NII KW9 yang dikafirkan orang tuanya sendiri. Gimana nggak sedih? Artinya bukan hanya persoalan menyangkut keuangan, tapi bagaimana terjadi disharmoni, bagaimana terjadinya kerusakan rumah tangga. Dampak sosialnya besar. Dampak sosialnya jauh lebih besar. Segregasi sosial, Mas, terjadi. Pecah belah di masyarakat bukan di kelompok organisasi, bukan di kelompok partai, di rumah tangga. Apalagi jumlahnya besar, ratusan ribu untuk Jakarta sekitarnya. Dan itu, maaf, jangan kemudian segitu, cuma segitu. Setiap umat diwajibkan sebulan itu harus mendapatkan 2 orang. Rekrutmennya. Setiap bulan minimal 2 orang. Nah, artinya meningkatnya besar. Kalau 150 nyari 2 orang, itu antara keluar masuk orang ini, kan ada yang masuk, ada yang mereka sudah habis, diperas, atau mereka yang sudah sadar. Ini terjadi perputaran. Kalau orang narkoba ya udah terpapar, ya udah dia nyari orang, kan dia nggak nular, nggak terlalu menular kan gitu ya. Ya nggak punya duit ya udah selesai. Kalau ini nggak punya duit, kamu nyolong, nggak punya duit kamu nipu. Didorong dan itu tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan. Itu bukti apa? Bukti keimanan kita, bukti kita taat kepada pemimpin, dan bukti ketakwaan kita. Karena mereka itu ada berlaku doktrin ini kayak Isa Bugis, kayak lembaga kerasulan. Jadi mereka ada fase Mekah, ada fase Madinah. Jadi ini RI ini Mekah, jahiliyah, masih kafir. Kami Madinah, tapi karena masih di Mekah, ya maka halal. Ngawurnya luar biasa ya. Dan soal sholat ya, nggak wajib sholat karena konteks Mekah belum turun kewajiban sholat. Namun istilah mereka ada istilah sholat universal. Sholat aktivitas, caranya gimana? Ngumpulin umat, rekrut umat, cari dana. Dan itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mereka melakukan tindak kejahatan, itu bagian dari perjuangan. Bagian dari sesuatu yang istilahnya kalau orang tuh, mereka tuh kan istilahnya sebagai mujahid. Rusak betul.
Balik lagi di pertanyaan tadi. Nah, bagaimana uang-uang yang dihasilkan dari tindak kejahatan ini mengalir dari tahun 85 yang jumlahnya itu miliaran. Dan saat itu ya bawahnya karungan. Terutama tahun 93 ya kita ada saksinya, dan saksinya itu ya beberapa sudah diperiksa, sudah menyerahkan datanya di Bareskrim. Nah, mereka menjelaskan kami bahwa ini. Kemudian ada beberapa lagi yang di era-era tahun 2000-an mereka sudah kasih bukti transaksi ini, pengakuan ya. Ketika kami kan minta, ada kawan, kita minta itunya, ada enggak? Karena kan polisi pastinya, kita minta dong bukti transaksinya. Kalau tahun 95 kemarin 97 nggak ada karena mereka kasih karungan. Oh iya, saksinya aja. Nah, kemudian ada ini, itu melalui Bank CIC, kemudian Bank Senturi, ada Bank BRI, disebut semua nama bank ya. Kemudian Bank Samiun lagi. Bang Panji ada juga. Bang Panji. Kemudian ada beberapa nama di situ. Kenapa jadi banyak? Ya kalau lihat dari jumlahnya. Kalau jumlah gede-gede di situ namanya Abu Ma'arif. Ada juga namanya Abdul Salam. Ada juga namanya Samsul Alam. Ada juga namanya Abu Bakar. Ya orangnya itu juga. Tapi ada juga sayap-sayap kementeriannya Panji Gumilang. Ada Imam Supriyanto, Muammar Yasir, Yazid, Saifullah. Nah, mereka itu yang kenapa tadi Pak Mahfud bilang ini rekeningnya banyak. Karena juga pada saat itu kan transaksi keuangan itu kan dalam rangka untuk pembangunan Al-Zaitun. Ada yang dari Panji itu dibagi ke berbagai kementeriannya. Tapi klarifikasi, ini miliaran triliunan, karena di sini PPATK aja bilang dari 2007 hingga sekarang 15 triliun. Kalau di diskusi awal tadi, satu bulannya ratusan miliar, kalau dihitung tuh ini bukan puluhan triliun, bukan cuma belasan triliun. Tadi mungkin Mbak yang dibilang sama Mas Taufik bahwa ada juga yang karungan di bawah. Iya. Kalau di karungan nggak ada data sini, nggak ada, Pak. Jadi maksud saya itu bukan miliar, triliunan gitu kan. Triliunan, benar. Tapi ada yang satu tadi Taufik. Ini sekarang Panji Gumilang strateginya itu dia tidak bertahan dalam diam, melawan dalam diam. Dia bicara di muka, tampil. Ini strategi ini pasti punya kepentingan tuh. Apa yang kamu lihat dari situ? Saya kebetulan waktu itu ada titipan majalah dari majalah Gama. Waktu ngasih Pak Abrar di Nilyas ya. Kemudian saya ajak orang Gatra. Ini baru nih. Tahun November 99. Oh, jadi udah sekian majalah Gatra. Sebutlah ada wartawati yang belakangan ternyata Intel. Kemudian juga kita ajak Sabili, majalah Sabili. Saat itu Eman Mulyatman. Kemudian fotografernya kita minta saat itu, karena saya butuh seorang fotografer, ya udah kita minta, dikirimlah. Dan itu bukan resmi Sabili, bukan. Kita ajak perkawanan lah gitu. Nah sampai di sana saya bawa majalah Gama itu hampir 100 lah, senang lah. Ini salam dari Pak Mastum, Pak Abrar gitu kan. Nah, padahal saya bukan wartawan Gama, cuman dengan model kamuflase begitu mereka anggap saya orang wartawan lah gitu ya. Dari situ kita melakukan wawancara. Itu mulai dari sebelum asar sampai mau maghrib, lewat maghrib. Saya bilang, ini orang-orang kementeriannya kapan sholatnya kan gitu. Tapi saat itu kita fokus kepada satu pertanyaan. Syekh, ya apa benar Syekh ini nama yang populer dikenal oleh masyarakat DI dari Islam sebagai Abu Toto? Dia pasti tidak menjawab. Lalu ya ketika kita ngomong yang lain terkait dengan Al-Zaitun, bagaimana pendanaan dan sebagainya, dia selalu bilang ini dana dari umat. Tapi ya umat yang mana sih bilang? Nah kebetulan saat itu
yang lain ini nggak paham nih, teman-teman yang orang-orang, ya udah kita fokus di situ. Nah, satu titik Panji Gumilang saya itu kesel juga. Udahlah Taufik, itu masa lalu. Artinya di aku itu masa lalu. Kita ingin menatap Indonesia ke depan. Nah, jadi saya bilang menatap Indonesia ke depan yang bagaimana? Kalau ternyata saya sendiri ini pernah dibayar loh, saya bilang. Saya pernah dibayar, cuman karena saya nggak punya duit, saya nggak lanjut, saya bilang. Nggak lanjut. Iya. 2 kali saya dibayar. Bukan sekali, 2 kali. 2 kali. Jangan bayar pikir-pikir juga, udah punya duit ya, nggak diterusin ya. Iya. Jadi kalau orang kalau salah milih yang dibayar, milih cari orang yang jangan orang pelit atau orang yang nggak punya duit di awal gitu ya. Mungkin lo kayak orang kaya kali Bang. Dia nggak tahu kita kader realisasi dikit. Tapi belum jawab pertanyaan itu. Jadi sekarang kenapa strateginya lebih ini? Ada apa kira-kira ya? Atau itu biasa aja? Ya artinya gini, kenapa saya ceritakan itu? Dalam kondisi terdesak saja, seorang Panji itu dia sangat kuat untuk menjaga identitasnya, menjaga siapa dirinya. Oke. Yang kedua, segala serangan-serangan. Mungkin tidak ada di Indonesia ini orang yang paling diserang, ya, orang yang paling diserang dalam hal pemberitaan selain Panji Gumilang. Dalam rentang panjang hampir boleh bilang 23 tahun lah. Dari tahun 2000 kan ada Metro TV membuat Metropolitas. Itu langsung itu diserang Panji Gumilang itu. 30 tahun bertahan. Saya tidak akan menjawab. Saya menjawab dengan karya. Datanglah kemari, lihatlah, inilah karya besar bangsa Indonesia. Disinilah budaya toleransi dibangun, budaya perdamaian ditunjukkan. Waduh, gayanya keren. Jadi orang-orang datang ke sana tuh, ya melihat, ya. Ya kalau saya bilang ojo kagetan, tapi mereka kaget datang ke sana. Jadi orang di sana itu, kalau udah sampai di sana, itu ngasih duit 5 juta tuh, langsung terhipnotis. Ini sih nggak ada apa-apa, hanya 5 juta nih dengan gedung yang begitu besar, masjid yang begitu megah. Kemudian apa namanya itu istilahnya kalau di sini ada masjid Atin nggak ada apa-apanya. Di sana ada taman buah, taman apa istilahnya kalau yang dibangun kubah emas, ada kubah emas bos di sini Depok bos. Ada kubah emas. Iya, tapi nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Artinya seorang Panji Gumilang itu selama ini yang kami kenal itu selalu menjawab dengan karya. Dia tidak pernah meladeni segala serangan-serangannya. Paling-paling ada juga 1-2 ya, karena mungkin terprovokasi dengan Pak Hendro Priyono. Ya, namanya juga ada yang belain, ada keluar kan, keluarlah istilahnya tuh rasa sedihnya kan gitu. Wah, jadi seorang Panji Gumilang itu kelemahannya tuh menurut saya satu. Dia saat itu menjadikan pidatonya Hendro Priyono kan pidato internal di dalam itu. Itu sama dia dijadikan DVD, kemudian dijual, diiklankan di majalah Al Zaitun yang bebas dijual. Ya kita dapat dong akhirnya kan. Akhirnya kita kirim orang, kita beli DVD-nya kita setel, ngancam-ngancam kita sebagai aktivis ya, diancam ya. Mereka yang iri hati dengan Al Zaitun adalah orang-orang yang harus kita periksa. Ada buku yang isinya menjelek-jelekan Al Zaitun, itulah disebut oleh Hendro Priyono sebagai buku iblis. Buku orang yang sakit hati. Selama saya masih berkuasa, saya akan hajar itu. Waduh, kepala bin. Dan dia hadir di situ. Uniknya, dikenalin nih. Deputi 1 si ini, Deputi 2 si ini. Saya baca tuh di TikTok. Deputi 3 ini. Dibacain. Dan dia berbicara atas nama presiden, mewakili presiden di situ. Bukan hanya dia sebagai kepala bin. Dan hebatnya Panji Gumilang. Saat itu kami mempersiapkan Syekh itu sebenarnya sebagai Menteri Pertahanan.
Tapi alhamdulillah dilalahnya dia jadi mbahnya intelijen Indonesia. Wah, tepuk tangan. Jadi dia seakan-akan tuh Panji Gumilang itu lah yang menjadikan Hendro sebagai kepala BIN. Dan saat itu Hendro begitu memberikan dukungan backup yang penuh kepada Panji Gumilang, kepada Al Zaitun. Nah, bahkan dia bilang akan menghajar mereka-mereka yang mengganggu Al Zaitun. Ntar lagi dihajar. Nah, artinya bisa ngomong begitu karena dibaiat kak? Jangan-jangan ikut dibaiat dan setoran juga. Datanya belum sampai situ atau belum dapat berani, ya. belum berani ngomongnya. Nah, karena memang gini, ya mestinya Pak Hendro ketika kami laporkan ke Baris Krim Polri, karena dia dengan pernah dilaporin dia? Ya, saya sama Haidar melaporkan tahun 2000. Tapi belum jadi tersangka. Oh, nggak akan pernah tersangka. Oke. Iya, artinya kami sudah laporkan dan saat itu kan nggak ada prosesnya. Tapi paling tidak seharusnya mestinya Pak Hendro saat itu mestinya dia sampaikan, Panji Gumilang itu kaset-kaset video yang kamu jual itu kamu tarik dong. Ini kan nggak ada. Iya. Ini kan nggak ada. Jadi kalau sekarang Pak Hendro bicara di Detik atau di Tempo itu, saya pikir itu upaya orang yang memang ingin cuci tangan. Seakan-akan itu kan bagian tugas negara, tugas intelijen, penggalangan. Ya nggak bisa lah. Karena sebelumnya kantor kami ya LPPI itu lewat Yapto sama Yuris dan Dr. Hudayfa Kudah kan ketua majelis syuroknya Pemuda Pancasila itu mengajak kami LPPI untuk menyampaikan hasil investigasi ke Pak Hendro Priyono. Jadi kami pernah paparan di hadapan Kepala BIN, di hadapan Yapto, di hadapan Yoris, ya di hadapan Dr. Hudayfa. Kita sampaikan semua, kita putar tuh video-videonya itu. Ya, kalau masuk ke BIN bawa handphone nggak boleh, taruh di luar. Kalau saya enggak, 2 alat rekam video masuk. Yang satu muter, yang satu ngerekam. Ngerekam yang lagi diputar sama yang lagi ada di situ. Iya, Pak Hendro harus tahu tuh. Jadi kalau saya sambil ngomong di situ matanya ngelirik. Ya artinya ya kalau suatu saat kita putar kan akan jadi banyolan gitu kan gitu. Iya. Baik. Mas Novel bisa lihat, bisa ini apa respon ininya, Mas? Saya responnya shock, Nggak ngerti mau bicara apa. Ini sudah sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Dan menariknya ini kan bukan sekedar ada orang yang bikin organisasi atau kelompok besar dan pengumpulan dana besar, tapi dampak kepada masyarakat yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat bahwa kalau benar yang disampaikan tadi Mas Taufik, tentunya ini Mas Taufik juga bukan tiba-tiba bicara hari ini proses panjang yang sudah ada dalam pemberitaan. Dan kalau kita lihat ini kalau dibiarkan, terus tanggung jawab negara kepada masyarakat yang tergalang atau kemudian karena ketidakpahamannya kemudian dimanfaatkan atau dikendalikan untuk berbuat kejahatan di mana? Semoga Pak Mahfud dengar ini dan teman-teman pemerintahan juga dengar ini, Mas Taufik. Karena kalau ini tidak segera diputuskan, terlalu banyak akibat yang akan ditanggung bukan oleh kita loh, oleh masyarakat. Dan bisa digunakan untuk kejahatan macam-macam loh Pak, uang sebesar itu. Melindungi kejahatan dan mereproduksi kejahatan yang lain. Iya, artinya begini loh ya. Sekarang saya pusing nih sama pejabat-pejabat ini, sama aparat-aparat yang selalu mengeksploitasi. Kalau NI kan mengeksploitasi doktrin ya, ya untuk menyesatkan orang gitu ya. Ini negara juga mengeksploitasi Pancasila, saya Pancasila, saya NKRI. Ya. Giliran beginian. Retorika. Ya. Ini menjadi bahaya karena terus terang ya, kita sudah tidak lagi peduli dengan Panji Gumilang. Kita udah nggak peduli lagi lah. MUI mau ngeluarin fatwa, nggak ngeluarin fatwa, nggak peduli. Justru kalau fatwa keluar saya bingung. Kenapa saya bingung? Hasil kerja 2 bulan. Ya, toto keluar fatwa. Tapi hasil kerja 21 tahun dengan temuan yang begitu jelas terang benderang, nggak ada fatwa.
Ya, bahkan sebelumnya nggak bohong kan. Waktu Iya. ILC ada fatwanya, ditanya Bang Karni Ilyas, mana Pak, mana? Ada di ini nih, di buka-buka tuh di tasnya itu. Ini kan memalukan ini. Memalukan. Kita konsentrasinya ke Panji Gumilang dan kayaknya udah cukup panjang Mas Novel. Ini Mas Bambang, ini maaf nih, saya hal ini aja saya pengen kita fokus. Artinya, kenapa saya nggak peduli di Barskim mau apa kek? Ya dia mau. Nggak ada orang yang mau bicara korban. Iya, betul. Ini poinnya gue setuju ya. Iya, nggak ada. Yes. Ini Tapi gue tadi bicara loh. Pasti. Ya, makanya saya bilang ini orang langka gitu ya. Ya, artinya apa ya? Ada semacam political decay apa ya? Upaya untuk penghancuran terhadap anak bangsa ini. Iya, betul. Ya. Decay ini bukan hanya membusukan itu, bukan hanya menghancurkan, tapi membusukkan nilai Pancasila juga. Ini untungnya apa loh, Pak Mahfud ya, maaf ya. Ya, ini lu Mahfudnya sampai ditelan Pak Mahfud. Jangan maaf ya. Mahfudnya sampai ditelan Pak Mahfud, gitu maksudnya apa itu? Saya punya foto loh dengan Pak Mahfud loh. Saya punya foto, ya. Itu mungkin umurnya udah 20 tahun ya. Saya kasih buku tentang bahaya pesat zaitun, saya kasih ke beliau itu. Oh, udah pernah dapat. Jangankan Mahfud MD, Nurholis Majidnya saya kasih. Tahun berapa tuh? Ya, waktu di DPR beliau itu. Saya ada fotonya. Berarti awal-awal reformasi itu Mas. Saya bagi-bagi tuh buku. Kalau saat itu kan lagi ini lagi gencar-gencarnya itu mau melakukan eksploitasi, ekspansi di masyarakat. Artinya ini korban ini kalau maaf ya angkanya saya boleh dibilang ya di atas 5 juta korbannya itu. Dahsyat. Ya karena ini angka paling kecil loh. Saya menghitung paling kecil. Artinya kalau sebulan dari 150.000 ya harus target 2 orang. Ini kan kita bisa hitung secara grafik, secara statistik 5 juta. 100 sekian ribu tadi bukannya kondisi sekarang. Sebelumnya masih kecil, sekarang nyampe segitu. Atau memang dari dulu 100 2007 itu 151.000. Kalau diambil terakhir titiknya 2012 ya, kalau misalnya detail-detail keuangannya kita bisa lihat kan yang masuk itu paling tidak 2012 mungkin. Dahsyat ini banyak sekali. Anggotanya bisa nembus sampai 250.000 orang. Kalau dihitung 5 juta, Pak BW, artinya 2% lebih dari 2% lah kurang lebih dari penduduk Indonesia. Populasi Indonesia. Oh tidak. Lebih ya? Bukan lebih. 250.000 orang. Itu kan pelakunya. Orang yang dibaiat, orang yang jadi warga negara NII. Lalu gimana keluarganya? Betul. Karena kan dampaknya kepada rumah tangga, kepada harus kali 4 sosial di masyarakat. Betul, jadi kalau 5 juta dikali 4, ini kan pemiskinan. Betul. Taufik, ini luar biasa, Mas Novel, ini dahsyat. Tapi kita harus berhenti. Karena kita akan punya tema-tema yang lain diskusi dengan Mas Taufik. Bukan sekali ini aja, Bos. Kita harus tapi diskusi. Tadi TPPU-nya, maaf ya, saya buka aja. Tolong deh sekarang nih waktunya bagi Baris-Krim ya untuk menebus hutang-hutang di masa lalu. Harus terang ya, kalau ingin mendapat pahala dan rahmat dari Allah dan ingin menegakkan yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, melindungi segenap bangsa Indonesia, buktikan kerja Baris-Krim. Jangan dipikir rakyat tuh goblok gitu, rakyat nggak tahu. Dan ini bukan soal Baris-Krim saja. Teman-teman itu udah banyak datang ke sana memberikan alat bukti. Ini loh cukup bukan TPPU nih, cukup apalagi, apalagi. Oke, kalau gitu mudah-mudahan Pak Mahfud dengar ini bisa mendorong penegak hukum lain untuk mulai konsentrasi. Ini bukan sekedar penistaan agama dan hoax. Ada kasus TPPU di situ dan ada begitu banyak kejahatan yang ada dalam proses atau kasus ini, dan ini harus segera diselesaikan. Insya Allah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.